Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 3 ya, konten kreatif 2. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat skenario konten gitu ya. Jadi dari pertemuan kemarin itu kan kalian brainstorming menentukan ide. Nah, dari ide itu jangan langsung dibikin konten, tapi ada baiknya itu kita bikin dalam bentuk tulisannya dulu, skenario gitulah ya. Jadi apa sih itu skenario atau skrip atau naskah? Itu sebenarnya hampir sama. Cuman kalau di KBBI kita sebutnya skenario gitu aja biar sama karena dari ketiga istilah ini itu semuanya hampir sama gitu. Jadi skenario menurut KBBI itu rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Definisi dari KBBI mungkin agak terlalu apa ya? Apa sih kok rencana lakon sandiwara atau film? Ya karena skenario itu sebenarnya itu emang dipegang oleh pembuat film atau pembuat teater gitu ya, skenario. Nah, untuk konten saya coba sederhanakan. Jadi skenario itu adalah sebuah dokumen yang memuat informasi berupa visual, audio, dan keterangan lain yang diperlukan untuk dijadikan acuan seluruh tim produksi dalam membuat konten. Di skenario itu dokumen kertas yang memuat informasi berupa visual, audio. Jadi nanti visualnya apa, kamu tulis di situ. Terus audionya apa? Adegan 1 visualnya apa, audionya apa. Itu nanti harus ditulis itu supaya tim produksi kalian tuh tahu mau membuat konten seperti apa. Misalnya kayak gitu ya. Terus mengapa sih Pak kok perlu naskah atau skenario atau skrip? Kenapa nggak langsung bikin aja dari ide langsung kita bikin? Jadi dalam pembuatan konten atau kita sebutnya proses produksi gitu ya. Terutama untuk video nih. Kita tuh tentu nggak bisa sendirian. Mungkin kecuali kalau vlog kan mungkin kalian bisa pegang kamera sendiri terus ngomong sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau konten video itu pasti minimal itu ada kameramen sama pemainnya atau talent, ada sutradara dan editor. Jadi sebuah naskah itu diperlukan untuk yang pertama sebagai bahan acuan dalam proses produksi. Terus yang kedua sebagai bahan dasar untuk menyatukan persepsi antara produser dan para kru produksi. Nah, jadi banyak orang nanti biar nggak salah persepsi itu ada acuannya, ada fixnya itu di skenario gitu. Terus meminimalkan perbedaan penafsiran dan menjadi dasar perencanaan yang jelas. Jadi ya itu tadi meminimalkan perbedaan persepsi atau penafsiran dan sebagainya. Jadi supaya setiap kru produksi itu membayangkannya konten tuh atau membayangkan film atau apapun yang kita buat itu sama gitu. Jadi satu visi, satu misi, satu produk misalnya kayak gitu. Satu konten kalau kita bicara tentang konten ya. Nah, ini ada penggambaran yang cukup simpel. Kita gambarkan jika produksi kontenmu adalah kereta api, maka skenario adalah trek atau rel kereta api itu yang memandu kereta kamu menuju ke tujuan gitu. Gini aja kita pikir dulu aja. Kira-kira enak bikin kereta atau rel dulu sih gitu. Enak bikin kereta dulu atau rel dulu. Kira-kira gimana? Kalau produksi kita tuh kereta, kita bikin naskah dulu atau langsung bikin itu enak mana? Gitu ya. Ya jadi ya kayak kereta ini kalau kalian enggak bikin rel, kereta kalian jalan di mana gitu kan kalian enggak tahu. Terus kira-kira kalau kita bikin kereta doang tanpa rel itu enak atau tidak? Ya tentu kalian bisa rasakan sendiri gitu. Terus bagaimana sih Pak cara membuat skenario? Nah, ini banyak sekali cara macam atau metode dalam pembuatan skenario. Jadi kalau dalam film itu skenario tuh hampir kayak novel gitu. Jadi runtut gitu, banyak sekali dan berapa halaman gitu. Berbeda jenis konten juga berbeda jenis atau bentuk skenarionya tentu saja. Jadi kita itu hanya akan belajar membuat skenario yang sangat sederhana. Nah, jadi kita yang paling simpelnya itu skenario kan hanya berisi informasi berupa seperti apa audiovisual yang akan kita buat menjadi sebuah konten. Jadi kalian cuman mengisi tabel kayak gitu, buatlah tabel ya yang memuat informasi tersebut. Jadi visualnya apa, audionya apa, adegan berapa gitu aja doang aja. Nah, ini adalah contoh skenario. Bisa dilihat ya. Jadi ada 4 tabel atau kolom ini yang ke bawah itu ya. Itu ada nomor ini kalau kita enaknya bilangnya itu scene atau adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga gitu ya.
Jadi nomor urut adegan scene berfungsi membedakan adegan satu dengan yang lainnya atau perpindahan kamera. Jadi misalnya scene 1 ini ada visual. Nah, visual tuh informasi gambar seperti apa yang akan dibuat oleh tim produksi lebih rinci, lebih baik. Intinya seluruh kru bisa sampai membayangkannya dan satu imajinasi gitu. Misalnya seperti ini, saya bacakan adegan contoh gitu ya. Adegan pertama, Yanto sedang menikmati senja sambil duduk di pinggir sawah, ditemani oleh jamu wager di sampingnya. Nah, kalian bisa bayangkan gak sih Yanto sedang menikmati senja sambil duduk di pinggir sawah. Kalian bisa membayangkan warnanya, suasananya ya kan. Terus Yanto itu orang seperti apa? Mungkin kayak gitu. Mungkin kalau di pikiran saya senja itu ya sore hari dan Yanto sedang menikmati. Nah, menikmati kan berarti pemandangannya bagus. Berarti ada kayak gunungnya kayak gitu. Gunung dari kejauhan, terus senja agak-agak syahdu-syahdu seperti itu. Lah itu satu kru tuh imajinasinya kalau bisa tuh sama gitu. Jadi yang ditulis emang harus bahasa visual gitu ya, yang bisa dipahami gitu. Terus sampingnya visual ada audio atau dialog. Tabel ini berisi informasi suara seperti apa yang akan muncul. Bisa efek suara atau dialog yang diucapkan pemain. Jadi misalnya tadi ya adegan pertama Yanto sedang menikmati bla 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 bla, senja di bla bla bla. Suaranya adalah suara semilir angin sore yang syahdu, musik tradisional mulai bermain. Nah, kita bisa bayangkan. Nah, terus ada lagi di sebelahnya itu keterangan tambahan. Boleh kalian tambahkan apapun. Kalau ini saya mau keterangan pop-up text. Pop-up text itu apa sih, Pak? Jadi kayak nanti di gambarnya di kontennya itu ada tulisannya muncul gitu. Jadi keterangan tambahan gitu ya. Ini kan 3 adegan ya. 3 adegan udah cukup. Mungkin saya bacakan yang adegan kedua. Jadi Yanto mengambil jamu, membuka tutupnya perlahan, kemudian mulai meneguknya dengan nafsu. Kalau nafsu itu maksudnya kayak kalian haus banget terus minum cekluk banyak banget gitu ya. Terus terlihat botol jamu yang berembun karena dingin dari kulkas. Bisa membayangkan kan kalau minuman dari kulkas kita keluarkan itu agak kayak ada embun-embunnya kayak gitu. Terus audionya apa? Efek suara tegukan Yanto yang cekluk gitu ya. Terus itu ucap Yanto setelah minum wager itu untuk menandakan kalau ya emang yang kita ingin tampilkan adalah ini tuh seger gitu loh. Terus adegan terakhir, kembali ke view pemandangan senja. Terlihat Yanto menikmati senja yang indah sambil memegang botol jamu wager. Nah, berarti ini kembali ke kamera yang pertama tadi. Dari kamera 1, kamera 2 ke kamera terakhir, kamera 3 ini. Kembali ke view pemandangan. Terus musik tradisional outro atau meredup itu outro tuh maksudnya musik itu udah mulai penutupan gitu ya. Nah, ada pop-up teksnya nih ternyata. Jadi ada tulisan tagline penutup. Jamu wager, jamunya anak indie. Ya, misalnya kayak gitu. Karena kan ini di senja gitu ya. Jadi seperti anak indie gitu. Ya ini simple konten. Ini mungkin enggak sampai 30 detik atau 20 detik, mungkin 15 detik aja udah cukup. Ini contoh skenario konten yang akan kita pelajari atau kita latihan untuk buat gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan kemarin kan udah bikin kelompok. Jadi kita akan bikin lagi di kelompok yang sama. Tugasnya adalah dari ide yang kemarin kalian brainstorming itu bikinkan skenarionya seperti itu. Biar lebih jelas lagi cara kerja skenario itu seperti apa. Aku ada sedikit contoh ya. Ini adalah sebuah skenario yang sudah dulu saya kerjakan, ya kan. Skenarionya udah jadi dan videonya udah jadi. Jadi bisa kalian amati bagaimana skenario itu bekerja terhadap hasil akhirnya gitu ya. Nomor 1 itu bumper in. Audionya pemeriksaan viral load VLHIV. Terus pop up text pemeriksaan viral load VLHIV. Coba kita play ya untuk pertama ya kan. Ini adegan pertama bumper in. Pemeriksaan viral load atau VLHIV. Nah, itu adalah adegan pertama. Jadi pemeriksaan viral load atau VLHIV. Scene atau videonya animasi ODHA dan animasi virus HIV di tubuhnya. Terus audionya ini ya bisa kalian baca ya. Apa itu pemeriksaan viral load HIV bla 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 bla. Oke, kita play di adegan kedua. Apa itu pemeriksaan viral load atau VLHIV? Pemeriksaan viral load HIV adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah virus HIV di dalam darah orang dengan HIV atau AIDS atau ODA. Nah, jadi kan
ada animasi ODH itu, kalau kalian belum tahu, ODH itu orang dalam HIV/AIDS itu ya. Ada orang tersebut dan animasi virus HIV-nya. Nah ini hasil akhirnya seperti ini. Adegan ketiga mungkin gambar ODHA beraktivitas, bekerja dan berolahraga. Pemeriksaan ini Nah dilakukan untuk hasilnya adalah seperti ini. Dua laki barengan dan sedang minum obat ARV. keberhasilan pengobatan antiretroviral virus atau ARV. Nah itu ya. Jadi seperti itu, simpel sekali kan cara kerja skenario. Kalau misalnya konten ini dibuat tanpa skenario, mungkin nggak akan jadi seperti ini. Mungkin jadi, tapi lama banget prosesnya. Karena kan harus mikir selanjutnya adegan apa ya, selanjutnya audio apa ya, selanjutnya dialognya apa ya. Itu ngawang-ngawang gitu loh. Tapi kalau ada skenario tersusun, tim produksinya tinggal membaca scene-nya apa, visualnya apa, audionya apa, pop-up text-nya apa, scene berapa. Nah, nanti tinggal dibuat seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari membuat skenario ya. Setelah ini mungkin kita diskusi di LMS ya kan, membahas tentang brainstorming kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.